Dari awal Pak Jokowi sangat patuh hukum dari awal. Jadi dari mulai beliau pun masih menjabat sebagai presiden, udah ada gugatan-gugatan pun ditempuh dengan baik. Dan ini ingin diperlihatkan oleh Pak Jokowi sebagai seorang negarawan yang solid lah. Dan saya sampaikan di sini, jangankan ini, beliau diadukan aja, beliau datang. Secara harafiah datang. Ini sudah siap datang ya harusnya ke PN ya? Sudah siap. Nah, terkait dengan masalah ini, tentu semua orang kan ingin mendapatkan kepastian hukum. Ya. Tapi apakah Bapak menerima adanya putusan selah ini? Ya, tentu. Karena menghargai putusan hukum dan oleh karena itu dari tadi yang kita bahas ini adalah kewenangan jaksa. Tadi saya menyampaikan di awal bahwa ini adalah kewenangan jaksa. Namun yang saya pahami, sebagaimana disampaikan oleh hakim pada saat membacakan putusan selah itu disampaikan bahwa jaksa bisa menempuh perbaikan sesuai dengan pasal 75 ayat 4, begitu juga dengan pasal 206. Jadi kasih pilihan. Okay. Masalah itu ya diserahkan kepada jaksa. Jadi kita bisa lihat kok nanti di TV kok. Mungkin ini TV One juga live kok waktu itu. Sehingga maksud saya apa? Ya tentu kita harus cermatin. Karena kan kalau dakwaan itu dikembalikan, artinya kan persoalannya tidak berhenti. Tadi Prof. Supardi juga menyampaikan tidak terhenti persoalannya. Tapi apakah mana yang mau ditempuh ya kita tidak usah ribut di sini karena itu kan kewenangan dari jaksa. Tapi mengenai hal ini tentu ya kalau nanti jaksa mengajukan kembali ya silahkan. Sebagaimana ada 3 orang yang sudah mengatakan bahwa kalau saya lihat itu asli saya akan RJ misalnya. Bapak dengan senang hati kok. Karena dari awal tidak ada persoalan ini yang dia lihat sebagai ingin melaporkan orang, tidak. Tapi apakah lantas berikutnya mau dihentikan, mau menggunakan restoratif justice, ya silakan misalnya. Apakah ini mau dilanjutkan dengan nanti Bu Tifa melakukan pembuktian apa yang dia sampaikan tuduhan-tuduhannya, ya silakan juga. Maka dalam beberapa kesempatan saya sampaikan, harusnya yang kita bahas itu adalah apa sih yang Bu Tifa ingin sampaikan? Ya. Buktikan aja, saya mau tanya, kan gitu. Boleh ya Bang? Silakan. Jadi tadi saya lihat di TV. Formatnya pertanyaan semua nih berarti. Ya, saya tadi lihat di TV saya nggak bisa diulang ya. Jadi kan tadi ada video menarik, itu video tanggal 30 April 2025 ketika Pak Jokowi datang ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan saya ya. Nah itu yang menarik, wah tadi saya masih menyimak dan tidak mau motong Bang Firman. Nah itu, bukan itu. Jadi yang tadi waktu udah hadir. Saat posisi jalan di lorong. Ya saat posisi jalan di lorong. Nah ini kan kemudian beliau kemudian berhenti ini di loket pelayanan kehilangan. Nah ini selama 450 hari ini kita bertanya terus. Kenapa pada 30 April 2025 itu beliau itu duduk, nah ini persis itu di loket pelayanan kehilangan. Yeah. Jadi sebetulnya beliau itu kehilangan apa itu? Yeah. Jangan-jangan kehilangan ijazah ya? Kita pengen tahu nih ya. Jadi Bu Tifa, beliau loket pelayanan kehilangan. Di Polda Metro Jaya itu loketnya seperti itu Bu Tifa. Jadi kalau ada orang memberikan pengaduan maka loketnya seperti itu. Jadi kalau Bu Tifa suzon atau menuduh lagi ya silakan. Bukan suzon Bang. Loh tidak. Kan gini, Bu Tifa bisa datang ke sana. Bisa bertanya kepada SPKT. Bukan suzon, saya melihat fakta ini kan kita bicara hukum. Tapi itu bicara materi gini kan. Loh Bu Tifa. Kita bicara materi. Yeah. Ya hukum itu kan materi toh. Jadi itu pada digabung waktu dengan itu, STNK. nah ini di sini bukan ini loh, ini dibalik urus ya. STNK, BPKB. Karena memang ya kalau memang, nah itu loh pelayanan kehilangan loh. Beliau itu, silakan. Nah tuh pelayanan kehilangan. Baca ya. Beliau ini itu kan karena di Bu Tifa kan saya lihat kan udah tendensi pelayanan masyarakat kiri. Pelayanan kehilangan, kan ada 2 hal nih. Firmanto, ini jelas. Ya, jadi gini Bang Andro, baca ini tuh. Kan ada pelayanan masyarakat. Ini ada pelayanan masyarakat. Kehilangan. Jadi artinya apa? Beliau sebagai masyarakat kan sedang melaporkan saya. Ya, harusnya kan duduk ini kan kursinya kosong ini yang di pelayanan masyarakat. Kan ini ada orang yang sedang lagi kerja mengurusin orang lain. Ini kursi orang yang melapor kosong loh. Untung Bu Tifa mengangkat ini. Waktu itu Bang Andro, silakan disorot lebih lanjut. Kenapa harus duduk di pelayanan kehilangan? Waktu itu ngantri Bang Andro. Saya nggak suudon, saya bertanya mewakili pertanyaan 280 juta rakyat Indonesia. Baca juga yang kirinya dong. Loh justru itu kenapa beliau tidak duduk di sini? Jadi kan begini Bu Tifa. Ini kursi kosong loh ya. Bu Tifa. Kursi kosong. Ini kan ada
sesuatu namanya pelayanan SPKT, masyarakat. Iya, ya. SPKT. Ada 2 loket. Yang satu pelayanan masyarakat, yang satu loket pelayanan kehilangan. Bergantian boleh? Boleh. Dua-duanya Jadi posting. kursinya kosong ini, lihat Enggak. ya. Nah, kenapa beliau itu Duduk di kanan, bukan di duduknya kiri. di pelayanan kehilangan? Iya. Kenapa tidak duduk di pelayanan masyarakat? Ya, Kan gini pertanyaan aja, nanti 280 juta rakyat Indonesia itu bertanyanya Bu itu. Tifa nanti Apa yang dilaporkan sebagai kehilangan beliau? Jangan-jangan kehilangan ijazah. Ya, Prof nggak Firmanto apa-apa. boleh menjelaskan sambil berdiri juga Ya. boleh Prof. Nggak usah, nggak apa-apa. Jadi Aman yang ya, saya Prof, ingin ya? sampaikan ini kalau kita terusin videonya nih, kalau ada, itu banyak orang ngantri Oh ini kita teruskan, coba kita di teruskan. belakangnya. Coba terusin. Kenapa? Karena ada orang yang sedang melakukan pelaporan juga. Ada Prof Firmanto, ada Yakub Gitu loh. Hasibuan. Ini presiden loh ya. Lah, makanya saya mau mengatakan, nomor 2 kan. Pak Jokowi tidak ada satu hal pun Loh nomor iya, satu kan. tapi Mana in this yang ngantri, case, ayo? Mana dia yang itu ngantri? presiden, Nggak masa ada disuruh ngantri. nunggu orang lain. Ini membuktikan Nggak ada bahwa ngantri. ketika diarahkan oleh dari pihak SPKT, Nggak ada yang ngantri loh, Bang. Nggak ada yang Bu ngantri. Tifa Itu lihat satu-satunya nggak ada. tayangan-tayangan lain itu banyak yang ngantri. Nggak ada Dan yang SPKT ngantri. ini barengan Mana dengan ya yang pembayaran ngantri? pajak STNK. Jadi kalau ntar kita Nggak dapat ada. view Loh, STNK, ada. wah Saya ini kan kehilangan juga ke STNK situ. Loh. kan seuzon gitu loh. Jadi saya mau ngasih tahu. Sebentar. Oh Saya ya boleh kalau saya mau kehilangan kasih STNK tahu. nggak ada masalah. Saya Yang mau kasih pertanyaannya saya adalah ini orang lagi pada ke loket bayar tiket. oh itu wartawan itu Nah, wartawan. tuh, Loh, itu kan- Samsat. loh, Nanti dibilang, wah Pak Jokowi bikin laporan polisi di Samsat. enggak, jelas enggak Loh. karena beliau tidak di loket Samsat. Oh iya, tapi beliau kan tidak di loket STNK. satu bagian, Bu beliau di loket Tifa. pelayanan kehilangan. Benar. Itu persoalannya. Bu Tifa, Iya, iya, itu iya. ada di belakangnya ada Bu Tifa- orang tuh lagi Bu nunggu Tifa juga kalau tuh. mau silakan buka Lihat. LP. Gitu loh. Jadi Silakan jangan buka LP. Jangan hanya tuduhan-tuduhan Ya. aja. Tadi saya jelaskan. Ini bukan Pak tuduhan, ini Jokowi fakta. sebagai Loh, ini masyarakat fakta, kok tuduhan sudah sih? tidak lagi kan Bu Tifa mengatakan, kenapa dia di loket kehilangan?" Karena justru Bang Al-Katiri ya juga tahu karena ini sebenarnya. ada Karena pada hari Jadi itu- jangan- Ini- dia ini- udah pernah buka laporan nggak? Posisi Udah ketuanya pernah buka sangat LP nggak? krusial ini. Krusial. Laporan. Sangat Udah pernah buka LP krusial. nggak? Tahu. Karena- Tahu. Sangat Tahu kan? Tahu. krusial. Ya kalau misalkan ada isi disebutkan Bukan di karena belakang. SPKT pertama Ya, kali ya, udah, pertama udah kali lah, nggak usah terlalu selama sebentar. 1 tahun Iya. lebih. Karena Pertanyaan SPKT ini itu terlihat bagaimana? kosong. Sebentar. Ya itu kan kosong, itu kursinya kosong. Di Orang Polda ada di itu situ. rapi. Kalau Rapi. laporan kecan laporan untuk ini. Ini memang betul. Ini ada hubungannya. Maaf ya. Silakan. Pada waktu kita ke kejaksaan, kami ditunjuki fotokopi ijazah Jokowi dengan legalisir baru. UGM kan? Ya, tapi baru. Bagus. Masa UI? Dengan Bagus. sebentar, dengerin dulu. Ya, bagus. Dengan Ini menarik. Agustus Ini menarik. 2025. Menarik sekali. Legalisir. Kalau ijazah aslinya ada, ngapain pakai fotokopi lagi? Nah, ini Itu menarik. pertanyaan. Ini menarik. Lalu untuk Ditunjukkan pada kami itu ada Allah. legalisir Iya. Agustus 2025. Nanti saya lurusin ya, Bang Andre ya. Ya, saya tanggung Iya. jawab, saya lihat, beliau lihat. Bagus. Sekarang kalau memang Bagus. ada aslinya diserahkan, Bagus. kenapa ada fotokopi Boleh legalisir? Prof Firmanto, Boleh, saya jelasin ya. Boleh ya. Nah, ini berhubungan juga dengan kehilangan Pelayanan ini. kehilangan. Nyambung gitu loh maksud saya. Firmanto boleh langsung. Saya Nyambung luruskan, banget. Pak Jokowi ijazah aslinya sudah diberikan kepada Polda Metro Jaya. Ngapain Bocor memberikan boleh, legalisir? boleh. Sudah Boleh. diperlihatkan kepada para tersangka dan kuasa hukumnya. Kita tuntas Sudah dulu, boleh ya. diperlihatkan. Jadi kalau bicara masalah di Agustus 2025 ada fotokopi malah bagus. Artinya apa? UGM melakukan verifikasi lagi. Ini bukan saya ngomong loh, beliau. Artinya apa? Dari dalam dokumen itu kan untuk membuktikan bahwa ijazahnya adalah ijazah yang sama, Tahan dulu Bang. dilakukan lagi legalisir. Artinya legalisir berdasarkan undang-undang apa? Bahwa itu adalah sesuai dengan asli. Seperti itu. Jadi maksud saya gini, malah menarik, bagus. Artinya apa? Bahwa Pak Al-Katiri melihat ijazah yang sama dilegalisir lagi. Sebagaimana diperlihatkan ijazah asli itu kepada para tersangka dan para kuasa hukumnya pada saat digelar khusus. Jadi bicara masalah SPKT tadi, buat saya namanya SPKT, Sentra Pelayanan Khusus kan gitu. Jadi artinya Ada di sana ada beragam-ragam. Masalah nanti diselewengkan sama beliau-beliau lagi ya silakan. Kita nggak bisa tahan kok. Kita bukan selewengkan, justru kita luruskan. Yang saya ingin tanyakan apa sih buktinya Bu Tifa Ya. mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu? Itu Oke, aja. oke. Dokter Sekarang Tifa, boleh? saya jawab ya. Silakan. Sekarang saya jawab. Tadi masih belum ada penjelasan secara jelas. Kenapa Pak Jokowi itu duduknya di SPKT ada 2 loket, dua-duanya kursi kosong. Sebentar Pak,
sebentar. Mereka itu cermat loh. Berarti Bang Firman nganggap polisi nggak cermat. Berarti Bang Firman nganggap polisi nggak cermat. Jangan negatif Karena thinking beliau terus, itu, Ibu. sebentar. Pelayan masyarakat jelas kursinya kosong. Beliau kan sedang melakukan pelayanan masyarakat. Kenapa duduknya di pelayanan kehilangan? Sekarang saya mau jawab. Ini kita connecting the dots ya. Jadi saya spill ya, saya bocorin ya. Saya bocorin buat masyarakat semuanya. Jadi pada daftar barang bukti, ya pada daftar barang bukti ada 3 nomenklatur yang digunakan oleh kejaksaan. Ya, pertama adalah ijazah, ya, baik-baik ya, ijazah. Kedua adalah ijazah asli, ya. Yang ketiga adalah fotokopi ijazah. Oke. Nah, yang ijazah asli pada barang bukti itu adalah beberapa ijazah atas nama teman-teman, bukan teman-teman, saya nggak bilang teman-teman. Siapa tahu bukan temennya gitu loh. Jadi ijazah asli atas nama si A, ijazah asli atas nama si B, ijazah asli atas nama si C ya. Bukan ijazah asli? Ijazah asli atas nama si A, ijazah asli atas nama si B, ijazah asli atas nama si C. Lalu ada lagi ijazah fotokopi atas nama si A, fotokopi ijazah atas nama si B, fotokopi ijazah atas nama si C. Pada Joko Widodo tulisannya bukan ijazah asli, bukan fotokopi ijazah, tapi ijazah. Sekarang saya mau tanya, boleh enggak? Boleh enggak? Ya, lo bukan. Beda antara ijazah sama ijazah asli, beda. Ini harus Beda ya, diperjelas. beda Lo ya. beda. Iya. Bedanya Ini kita gimana, Bu? bicara hukum kan? Hukum itu sangat cermat dalam kata-kata. Ini saya pelajari selama 1 tahun lebih. Maka ini saya memperhatikan, ada apa ini? Kenapa dalam daftar barang bukti ada 3 nomenklatur? Iya. Ada ijazah asli, ada fotokopi ijazah. Dan yang lebih lucu lagi, kalau memang katakanlah ijazah dan ijazah asli itu sama, kata Bang Ade ya, maka tentu saja itu juga dipakai untuk ijazah-ijazah yang lain. Iya. Ini enggak. Iya. Satu-satunya barang bukti yang menyatakan ijazah itu hanya tertulis nama Joko Widodo. Itu Maka di mana? saya kemudian Itu di mana bertanya, Ibu lihat di apakah mana? sesuai dengan Di daftar daftar ya? barang bukti? Ya. Ya, daftar Oke. barang bukti loh. Ini Ya. enggak mungkin daftar barang bukti yang digunakan dalam surat dakwaan itu keliru dalam Nah, nomenklatur, keliru dalam kata-kata. di sini- Ini cacat besar. Pertama, kedua, kami juga melihat ada sebuah keanehan. Bang Firman, saya ingatkan, ya. Nanti harus dijawab ini ya supaya Iya, berimbang. Polda, Saya sebentar jawab. saya ingatkan, Saya Polda Metro Jaya itu datang ke Solo tanggal 23 Juli 2025 untuk memeriksa Pak Joko Widodo karena alasan beliau waktu itu sakit sehingga tidak bisa ke Jakarta. Oleh karena itu maka Polda Metro Jaya datanglah ke Solo tanggal 23 Juli 2025. Apa yang terjadi di situ? Selain melakukan pemeriksaan, mereka juga menyita ijazah Joko Widodo. Artinya pada tanggal 24 Juli 2025, ijazah itu sudah ada di tangan Polda Metro Jaya. Lalu kenapa pada barang bukti ya yang kami lihat ada fotokopi ijazah atas nama Joko Widodo yang dilegalisir, itu legalisirnya Agustus 2025. Bagaimana mungkin UGM mengeluarkan legalisir ijazah Agustus 2025 sementara ijazahnya itu sudah disita oleh Polda Metro Jaya Prof. 24 Juli 2025. Boleh dijawab Ya. semuanya, Prof? Ya. Jadi kan Ibu Tifa ini kan sudah masuk ke dalam pokok perkara. Makanya udahlah kalau nanti diajuin lagi masuklah ke pokok perkara. Ya, itu satu. Kedua Bu Tifa, apapun yang Ibu Tifa tuduhan-tuduhan itu ataupun Kok tuduhan sih, Pak? ataupun hal-hal itu Ibu lihat dokumennya Nggak ada, ini mengatakan kita bicara demikian, ya materi. silakan Bu Tifa. Itu bukan tuduhan loh, itu sebuah Bu Tifa, pertanyaan. Dokter Tifa, boleh diselesaikan dulu yang boleh ya? Ibu Tifa Dokter harus jelaskan adalah bukan itu Bu Tifa. Saya yakini ijazah Pak Jokowi adalah palsu karena A, B, C. Bukan karena lain-lain. Bukan gara-gara typo. Kita kan nggak tahu apakah itu typo. Tapi kalau typo gimana? Typo sih. Kita bicara ini, Memang- ya Allah ya memang Rasul, orang nggak bisa ini salah, Nggak Bu Tifa. boleh. Loh, nggak boleh dong. Tidak boleh. Bahkan ada Sekarang yang saya salah. tanya sama Bu Tifa. Loh, Anda tuh sudah jadi lawyer sudah bertahun-tahun kan. Bahkan ada yang salah sedikit aja di renvoy. Iya. Diparaf. Saya- Ini barang bukti daftar Iya. loh. Kok Sekarang- ada yang salah itu nggak Sekarang mungkin saya tanya Bu typo. Tifa. Iya, saya tanya ke Bu Diselesaikan, Tifa. Bu Tifa mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu tuh kenapa? Loh, kok jadi lewat Loh, ke situ? enggak dong, karena Bu Tifa kan yang diperiksa ini Bu Tifa bukan Pak Jokowi. Sekarang saya mau tanya sama abang. Ya.
Saya dilaporkan polisi oleh Joko Widodo itu Ya. atas apa? Ya. Atas apa? Dugaan Pencemaran nama baik, Ya. fitnah kan? Karena ijazah Pak Jokowi ada dan Lalu asli. urusan ijazah mana? Loh iya, Urusan sudah ijazah dikasih mana? kepada penyidik. Enggak, kenapa Anda bertanya sekarang seperti itu? Tidak, karena kan Bu Tifa Kecuali menyampaikan, gini loh, kecuali menyebarkan informasi. Kok menyebarkan informasi bagaimana Ya, kayak sih? ini. Diatur undang-undang. Kan Bu Tifa Pasal bilang ijazah Pak 28 Jokowi Undang-Undang Dasar palsu. 1945. Kan gitu. Saya menyampaikan di bawah undang-undang yang pers. benar Harus adalah dibedakan. Bu Tifa sampaikan aja. Saya yakini ijazah Pak Jokowi palsu karena A, B, C. Karena jangan lari-lari Bu Loh Tifa. itu silahkan katakan. Bu Tifa Bang jangan Irfan. lari-lari. Karena Bu Tifa dari kemarin tuh Kok buruk lari-lari muka cermin sih? dibelah. Bu Tifa memeriksa semua. Oke, Bu periksa. Terima kasih. Nanti Jadi kan didengar. ngeles kan, nggak menjawab tentang pelayanan kehilangan, nggak dijawab, nggak dijawab tentang mengenai- ijazah dan saya ijazah asli jawab, nggak dijawab, mengenai SPKT. nggak dijawab juga bahwa ijazah sudah disita 24 Juli 2025, lalu ada tiba-tiba legalisir ijazah Agustus 2025, enggak dijawab juga. Saya jawab, Malah mengenai kemana-mana. SPKT. Jadi yang kemana-mana ini siapa? Enggak. Firman Mengenai SPKT, Bapak datang di Polda Metro Jaya, diarahkan, Pak silahkan. Pada saat itu loket yang kosong, yang siap, yang sebelah situ. Mengikuti arahan petugas. Mengikuti arah itu. Itu makanya saya bilang tadi, Pak Jokowi patuh hukum. Masa dia minta, gue di sini aja deh, nggak bisa gitu kali Bu Tifa. Nggak bisa gitu. Nah, makanya saya bilang tadi, itu kan Bu Tifa kan karena lihat itu. Tapi Ibu Tifa lihat SPKT-nya dong. Pasti Masalah saat itu yang diminta sama pihak SPKT, silakan Pak di sini. Kan itu. Loh, Jadi- kok nggak nyambung? Pasti Jadi Enggak, sebentar, saya jawab. enggak, supaya jangan twist. Tapi Ya. kalau Enggak, memang enggak nggak twist. ada yang bisa Kita melarang Bu kita Tifa untuk bicara berkata-kata material. yang tidak benar. Kita Tidak ada yang bicara bisa melarang. material. Saya mau menyampaikan ini adalah Kita bicara material kok. Polda Metro Gimana Jaya sih? itu SPKT-nya digabung antara Samsat, layanan-layanan lain dan sebagainya. Seperti itu. Sebelah kanannya juga ada logo lain. Loh iya. Kan gitu loh. Loh iya memang begitu. Kalau surat kelakuan baik dan sebagainya. Loh iya. Jadi jangan dipersoalkan. Yang paling penting Oh. adalah materialnya. Bahwa Bapak sudah membuat aduan. Kan gitu nih. Dan disampaikan di situ.